Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-aqilul ladzi la ilma lahu qala qudwa isyad wa ghat ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Al-aqil ladzi la ilma lahu. Coba maju, kalau ada kosong itu maju. Kau yang toleh itu maju. Begitu biar barokah tempatnya. Al-aqil alladhi la ilma lahu karrasyid alladhi la mala lah, wal alim alladhi la aqla lahu ka sahibil mal alladhi la rushda lah. Masyaallah. Orang yang berakal, cerdas, alladzi la ilmalah, yang tidak punya ilmu bagi orang berakal, karasyid, seperti orang yang ahli dagang, alladzi la malalah, yang tidak punya harta, wal alim, orang yang punya ilmu, alladzi la aqlalah, yang tidak ada kecerdasan baginya, kasahibil mal, seperti orang yang punya harta, alladzi la rusydalah, yang tidak ada pengalaman atau kepandian di dalam menjalankan atau mencari keuntungan daripada harta. Masya Allah. Ada yang disebut ilim, ada yang disebut aql. Kalau orang bisa dua-duanya ini ada ilim dan aql sempurna, maka orang itu disebut pemimpin, panutan. Tapi kalau hanya ilmu tanpa akal, ilmu tanpa akal, bisa-bisa berbahaya nantinya. Kenapa? Karena mungkin dia menaruh ilmu bukan pada tempatnya, mengajarkan kepada orang yang justru bukan menjadi orang-orang yang punya ilmu atau ulama yang membimbing umat ke jalan yang Allah ridhai, tapi justru bisa menjadi menyesatkan. Atau dengan ilmunya tadi itu akan menjadi fitnah bagi ummah, akan menjadi fitnah bagi ummah. Karena itu ilmu itu harus diberikan kepada orang yang layak, kasef, seperti pedang. Ketika diberikan orang yang layak, Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya, maka sef, pedang tadi itu digunakan untuk i'la kalimatillah, membela agama Allah. Tapi ketika dibawa sama Abu Jahal, dibawa oleh kafir harbi, maka sef tadi itu digunakan untuk justru merusak agama Allah, ifsadiddin. Nah, disinilah orang harus bisa menggunakan akalnya, bagaimana menjalankan ilmunya. Seperti orang punya kepandaian berdagang, jika dia punya harta, maka dia tadi itu akan bisa mendapatkan keuntungan dari harta tadi itu, yang asalnya modal misalnya 50 juta akan bisa berkembang menjadi 100 juta, bisa berkembang 200 juta, bisa bermiliar-miliar dan seterusnya. Wah, kata ala ilim. Kalau ilim tadi itu dibawa orang yang agil, ilmu tadi itu akan berkembang, ilmu itu akan bertambah nafaknya.
ilmu tadi itu akan menjadi hikmah kepada umat tadi itu. Berbeda kalau ada orang yang punya akal nggak punya ilmu. Pinter orangnya, cerdas, tapi nggak punya ilmu. Ini sama dengan orang ahli dagang nggak punya harta, kecerdasannya berhenti. Dia nggak akan bisa mendapatkan keuntungan dari harta tadi itu, daripada kecerdasannya tadi itu, berarti moguf. Moguf. Atau sebaliknya, punya ilmu tapi tidak agil, nggak bisa menempatkan diri, bicaranya nggak terkontrol, maunya sendiri. Kalau perlu dalil itu dipas-paskan dengan kepentingannya dia, maka sama dengan orang punya harta banyak, tapi dia tadi itu nggak ahli kerja. Akhirnya yang dibeli ya yang tidak berharga, berdagang penuh risiko, bukan keuntungan tapi keberuntungan, bukan keuntungan tapi kebuntungan, bukan tambah berkembang tapi tambah banyak utang. Itulah yang terjadi, fenomena yang ada sekarang ini. Ada orang alim tapi tidak agil, ada orang agil tapi tidak alim. Nah, kalau tidak terjadi pada seseorang itu al-agil wal ilm, minimal antara orang yang alim dan orang agil bisa sinergi, saling melengkapi. Minimal bisa saling melengkapi. Ya, sinergi ini kadang-kadang yang tidak digunakan, tidak bisa disatukan. Ya. Sinilah penting ya, untuk manusia tadi itu menjadikan ilmu tadi itu untuk yang terbaik. Kif Allah yaqul alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang yastami'una al-qawl, mau mendengarkan al-qawl, qaulullah, qaulun nabi, yastami'una al-qawla, pelajari itu semuanya, tapi nggak maunya sendiri. Fayattabi'una ahsana, dia mengikuti yang terbaik. Apa ada nggak baik? Semuanya baik, tapi yang diikuti yang baik, yang terbaik. Maksudnya apa? Yang paling ahwat. Yattabi'una ahsana al-ahwat, al-awra, al-aswab, al-aslam, mengikuti yang paling selamat daripada pemahaman, mengikuti yang paling warok, yang mengikuti yang paling ihtiyat. Jangan diudah. Bukan yastami'una al-qawla fayattabi'una ad'afah, paling dhaif, kalau perlu paling syad. Kenapa? Karena ilmunya tadi itu dicocokkan dengan nafsunya, bukan nafsunya dicocokkan dengan ilmunya. Tidak sesuai dengan muradul ilm, tapi ilmu disesuaikan dengan muradun nafas. Padahal Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Gak akan menjadi sempurna iman seorang sehingga keinginannya ngikuti sesuai dengan apa yang aku bawa daripada ajaran. Kalau sudah bisa yattabi'una ahsana, ngikuti yang paling ahwat, yang paling warok, yang paling selamat, ulaika alladzina hadahumullah, ya ini orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak yattabi'una ahsana, ulaika alladzina adallahumullah,
Mereka orang yang disesatkan oleh Allah. Walaupun dia tadi itu yastami'unal qawla. Nah, walaupun yastami'unal qawla, tapi bukan fayattabi'una ahsanah. Maka bukan alladzina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang punya akal yang waras, orang-orang yang cerdas. Ya ini. Mafhum mukhalafahnya, walaupun yastami'ul qawla, tapi kok nggak tambah bagus. Mereka adalah orang-orang jahalah, orang-orang yang bodoh, bukan ulul albab. Bukan ulul albab. Karena itu Nabi menyatakan apa? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa udah. Tambah ilmu kok nggak tambah bagus, maka dengan ilmunya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muskil kalau ada orang itu mau mentafsirkan itu dengan murad nafsi, repot, karena ilmu ini sebetulnya bukan menjadikan manusia itu akan menjadi mulia dengan sendirinya. Ini Allah. Ilmu itu akan menjadikan mulia kalau kamu gunakan ilmu itu dengan sebenarnya. Ilmu kedokteran, apakah setiap orang menguasai ilmu kedokteran berarti hebat? Belum tentu. Kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk membunuh orang. Tapi kalau digunakan untuk menjadi sebab kesembuhan sama orang, maka ilmu ini manfaat. Ilmu juga begitu, ilmu agama ini. Kalau digunakan untuk mengkais dunia, kalau digunakan untuk cari syuhrah, maka ilmu ini akan menjadi tidak manfaat, bahkan madarat. Sama dengan ilmu kedokteran malah praktek. Karena itu harus agil, ya, harus agil. Nah, ketika manusia sudah menemukan ahsanah, setelah dia mempelajari mendapatkan ahsanah yang paling bagus, yang paling selamat sampai ke akhirat, maka harus yu'thiru ala ghairi. Dia harus lebih mementingkan ini daripada yang lainnya. Jangan nanti istighfaf biddin itu bahaya. Ngentengkan agama bahaya, tidak ada masalah. Terus pakai gol ini aja, pakai itu aja, awas, hati-hati. Agama tidak mengajarkan kamu untuk istighfaf, tapi agama mengajarkan kamu untuk kamu wara. Karena itu dikatakan yabna Adam kun wari'an takun a'badan nas. Manusia, jadilah kamu orang yang waro, maka kamu menjadi orang yang paling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang paling ibadah itu bukan karena putaran tasbihnya tambah banyak atau wiridnya banyak, tapi orang yang paling ibadah adalah yang paling waro. Al-wara' fit din. Al-wara' fit din. Masyaallah. Nah, orang yang agil, tanda-tandanya orang agil, dia akan taat sama Allah. Dia akan membentuk dirinya muti' lillah subhanahu wa ta'ala. Hada agil. Orang yang agil, orang yang jahil, dia akan bentuk dirinya asi, maksiat kepada Allah. Tapi hati-hati. Jangan ilmu inti segudang tapi inti tidak muti, inti tetap jahil. Ketika kamu menjadi orang taat kepada Allah, maka kamu disebut orang yang agil. Ya ibna Adam ati' rabbak tusamma agila wala ta'sihi fatusamma jahila. Manusia, taatlah sama Allah, maka kamu akan disebut orang agil. Al-ugala
alladzina yuti'una Allah. Wala ta'sihi, jangan maksiat kepada Allah. Fatusamma jahila, maka kamu disebut orang bodoh. Kamu tetap disebut orang bodoh. Loh, tapi dia kitab itu perpustakaan, banyak kitab. Perpustakaan itu banyak kitab. Karena itu Allah gambarkan orang yang punya ilmu tapi nggak merubah dia menjadi taat, itu kamathal himar yahmilu asfara. Apa manfaatnya kalau himar bawa kitab? Apa nilainya? Hah? Oh, itu orang Yahud. Taib, ente tasyabbuh dengan Yahud. Oh, itu orang-orang kadzabu bi ayatina, orang mendustakan ayat. Kamu apa namanya? Mengikuti jejak mereka. Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa min. Jadi kalau ada orang yang disifati jelek, kemudian ittisaf, orang tadi bersifatkan dengan sifat itu jelek, ya keliru juga. Bukan berarti bagus. Kadang-kadang dipisah sama orang. Ini tetap yang punya ilmu tetap diangkat derajatnya oleh Allah, walaupun bersifat-sifat orang munafik itu, walaupun bersifat-sifat orang kafir. Lah, hati-hati. Jangan kamu udah pemikiran ini dengan pemikiran yang salah. Kita diceritakan oleh Allah Bal'am, kita diceritakan oleh Allah bagaimana orang-orang Yahud, ceritakan bagaimana musyrikin, kafarah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, untuk kita tidak bersifat seperti mereka. Untuk kita tidak bersifat seperti mereka. Dikatakan maktub fi asa Musa, tertulis ada di tongkatnya Nabi Musa arba'un, ada 4 hal. Dan ini penting untuk kita ingat setiap saatnya. Yang pertama begini, al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi. Al-alim idza lam ya'mal bi ilmihi fa huwa wa iblisu sawa. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, nggak tambah khasyah, nggak tambah ibadah kepada Allah, dia dan iblis sama. Kenapa? Iblis itu punya ilmu, cuma ilmunya dibuat debat Tuhan. Nggak mau dia sujud, nggak mau dia patuh. Kemudian didebat, ana khairun minhu, kenapa ana harus begini? Dia menganggap kecerdasan itu kalau dia tadi itu pintar berdebat, pintar membantah. Il-inqiyad wal istislam, patuh, pasrah. Kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh ada pembahasan, nggak boleh ada pertimbangan. Kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pertimbangkan, kita cerna, itu urusan duniawi, tapi urusan agama nggak boleh. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kalau sudah mendapatkan hukum jelas, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hakadal mu'min. Fa wa rabbika la yu'minun. Ada penekanan di situ. Sumpah, fa wa rabbika ya Muhammad la yu'minun. Karena itu awas, hati-hati. Nah, itu gunakan akal, ya. Gunakan akal betul dalam menjalankan ilmu. Ada satu riwayat Nabi berkata kepada Abu Darda, Abu Darda, namanya Uwaimir. Ya Uwaimir, izdad aglan tazdad min rabbika gurban. Yang tambah akalnya, maka kamu tambah gurub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala qultu bi abi anta wa ummi kif ali bidzalik. Ya Rasulullah, gimana ya? Dengan akal kok tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya gimana? Qala, ini kalau orang berakal nih, tambah akalnya. Istanib maharimallah. Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Wa addi faraidallah. Laksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Takun agilan, maka kamu menjadi orang berakal. Wa tanaffal bis salihat minal a'mal. Tambahlah dengan amal-amal soleh. Setelah yang wajib, tingkatkan dengan amal-amal yang soleh. Tasdad biha fi ajri dunya rif'ah wa karamah. Maka kamu akan mendapatkan kedudukan, karamah, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia kamu akan dapat. Sebelum ke akhirat kamu mulia, apalagi nanti ada di akhirat. Wa tanal biha min rabbikal ghurub wal izzah. Maka kamu akan mendapatkan dari Tuhan kamu dekat dengannya setiap saatnya dan kemuliaan. Ingin mulia ini, ingin kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Istanib maharim Allah, addi faraidahu wa tanaffal bis solihat. Itu caranya, dan itu akan mendapatkan haram diterjang supaya jadi orang aziz, supaya menjadi orang terhormat. Inti akan menjadi mahin, karena maksiat itu akan membuat kamu radhil, menjadi orang yang hina. Maksiat kamu tadi meninggalkan yang wajib itu, kamu akan menjadi mahin, menjadi orang hina. Awas, hati-hati. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Masyaallah. Nah, ini penting ini. Misal. Ada orang bersedekah, bagus itu orang bersedekah. Tapi kalau tidak pakai agil, nggak sedekah sama kerabatnya, sedekah sama orang lain. Tidak pakai agil. Tidak agil. Akhirnya dia meninggalkan yang wajib, ingin mendapatkan pahala sunnah. Karena itu pakai agil. Ilmu ini pakai akal. Berangkat haji, berangkat umroh, nggak mikir dari mana nih duit ini. Yang penting sampai ada di Makkah foto, kemudian datang pakai serban misalnya. Dia berangkat ke sana dengan yang haram, diterima sama Allah. Pakai akal gitu loh. Segala sesuatu nanti kalau pakai akal, akan kamu tadi itu benar. Kalau enggak, nanti akan merugi. Dan itulah yang terjadi. Banyak kadang-kadang dianggap itu baik, padahal keliru. Akal dibareng dengan ilmu ya. Nih, kalau akal tanpa ilmu, contoh, bangun masjid. Bangun masjid bagus kan? Paham ya? Tapi nggak dasar ilmu. Dibuat warna-warni masjid tadi itu, dibuat macam-macam, ada lukisan, ada itu. Tazyinul masjid dengan macam-macam itu makruh justru. Dianggap ini adalah satu keberhasilan, ente melakukan yang makruh. Kenapa? Ya ini ada agil tapi tidak ada ilmu. Ini terjadi banyak di akhir zaman. Adzan, juara satu adzan yang melengkang-melengkong nggak karuan. Naik turun dan itu dianggap itu adalah hal yang terbaik, padahal makruh kan di fikih itu. Makruh itu. Tamdid dan lain-lainnya itu makruh. Tapi ini menjadi ma'ruf. Padahal itu harus ditinggalkan. Karena itu awas, hati-hati. Ilim dan harus ada agil. Agil yang didasari dengan ilim. Nah, itu orang-orang dulu itu hebat semuanya. Jadi
Ada yang disebut ugola. Tapi syaratnya orang disebut agil itu mukmin ya, putih. Karena itu orang yang kafir walaupun luar biasa tidak disebut agil. Hah? Tidak disebut agil. Kenapa? Karena nyembah selain Allah kok. Mau agil dari mana itu? Hah? Meyakini Tuhan selain Allah itu sudah tidak disebut agil itu. Nah, lahum gulubun la yafqahuna ya, ini punya akal tapi tidak digunakan akalnya itu. Jangan pernah menyatakan orang itu agil kalau orang itu bukan mukmin. Syaratnya harus iman. Jadi agil ini untuk membantu ilmu, mengembangkan ilmu. Tapi kalau agil ini meninggalkan ilmu, percuma itu nantinya. Tak kasih gambaran. Mengatur dunia itu perlu akal. Kamu mau buat baju, itu perlu akal. Perlu akal. Bentuknya supaya bagus, warnanya, mungkin modelnya bagaimana, ada akal. Tapi harus cari ilmu yang sekiranya menutup aurat, yang sekiranya dari rezeki yang halal. Ilmu dan akal bersatu bagus. Bangun rumah itu agel, tapi harus diukur dengan ilmu. Ilmu dimaksud ilmu agama ya. Gimana caranya rumahnya tadi itu terjaga daripada najis, gimana caranya rumah tadi itu terisi ibadah dari rezeki yang halal. Ojo bagus tok, yang penting bagus tok, jangan. Diukur dengan akal, ilmu dan akal. Agel tok tidak pakai ilmu ya bahaya. Ngatur pemerintahan ini bila agel, tapi didasari dengan ilm. Nah, karena itu umara itu disebut ahlul ugul. Ini harus diukur dengan ilmu. Kalau meninggalkan ilmu, sama dengan orang yang penting sehat, makan yang bergizi walaupun haram. Walaupun haram. Punya anak walaupun dengan zina. Punya turunan ya apa caranya walaupun dengan zina, begitu. Wah, ini keliru. Karena itu kebijakan-kebijakan harus disadari dengan ilmu. Ahlul ugul dan ahlul ilm ini harus bisa bersatu. Sinergi. Apalagi kalau ahlul ilm dan ahlul agel bisa bersatu. Sekali lagi, agel ngajak kamu taat sama Allah. Semenjak kamu tidak taat kepada Allah, maka walaupun banyak ilmumu, maka kamu disebut jahil, orang yang bodoh. Naam. Innamal agil man amana billah wa saddaqa rusulah wa amila bi ta'ati rabbih. Hanya yang disebut orang akal itu orang beriman kepada Allah, kafir nggak bisa. Kemudian percaya dengan para anbiya Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Siapa nggak percaya dengan Nabi, jangan disebut agil. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.